Kondisi inflasi ekonomi yang masih sangat tinggi memberikan ketidakpastian pada pasar modal Indonesia, termasuk kinerja emiten di bidang barang konsumen primer. Halo, kami dari Venesa Investing Universitas Negeri Surabaya yang beranggotakan saya Muhammad Faiz Kanafi dan dua rekan saya, Asmaul Husna dan Wawan Santoso, akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap PT Java Komplit Tbk. PT Java Komplit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agri-food dengan kegiatan usaha utama pada produksi pakan peternakan. Emiten berkode saham JPFA ini telah berdiri sejak 18 Januari 1971 dan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek pada 23 Oktober 1989. Berdasarkan riset investasi yang telah kami lakukan hingga tanggal 6 September 2022, kami merekomendasikan baik untuk saham JPFA dengan target harga 1.882. Adapun alasan rekomendasi kami karena pertama, industri yang terus tumbuh, di mana konsumsi masyarakat Indonesia akan lagi terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dan yang kedua yaitu under value, di mana nilai pasarnya lebih rendah dari nilai wajar. Dengan katalis positif, pertama jaringan distribusi yang cukup luas, di mana Java telah menjadi salah satu perusahaan sektor peternakan yang menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Kedua, adanya potensi ekspor, di mana negara Singapura berniat untuk mengimpor produk unggas dari Indonesia. Selain itu, katalis negatif dari hasil analisis kami yaitu pertama, tingkat inflasi yang semakin tinggi, sehingga berpotensi menurunkan daya beli konsumen. Dan yang kedua yaitu nilai kurs rupiah yang melemah, di mana berpotensi meningkatnya biaya impor bahan baku pakan ternak. Berikutnya dari segi makroekonomi. Kondisi ekonomi di Indonesia menunjukkan pemulihan setelah terdampak pandemi COVID-19. Pada kuartal 2 tahun 2022, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% secara year-on-year, lebih tinggi dari kuartal 2 tahun 2019 sebelum pandemi yang saat itu mencapai 5,05%. Dari kondisi inflasi Agustus 2022, BPS mencatat inflasi sebesar 4,69% secara tahunan. Tekanan inflasi global yang muncul akibat kemacetan rantai pasokan dan melonjaknya biaya produksi telah memberikan tekanan pada harga dan mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian, selama 3 bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren pelemahan. Hal ini menjadi sentimen negatif bagi perseroan karena mayoritas bahan baku pakan diperoleh melalui impor. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi masyarakat terhadap produk daging terutama unggas terus bertumbuh pada kondisi masih di bawah rata-rata dunia. Meski demikian, hal ini menjadi peluang pada konsumsi unggas domestik untuk bertumbuh di tahun berikutnya. Dari wilayah operasi, perseroan memiliki lini yang terintegrasi sehingga menjadi salah satu pelaku agribisnis terbesar di Indonesia yang tersebar dari hulu ke hilir. Meski banyaknya kompetitor, penjualan domestik Java dapat memimpin pada pasar regional hulu. Khususnya, Java dapat mempertahankan penjualan domestik dan menjadi pemain terbesar kedua di Indonesia dalam industri poultry dan produksi DOC atau day old chick. Dari segi harga, broiler dan DOC pernah turun di kuartal 2 2020 dan kuartal 3 2021. Meski demikian, inisiatif pemerintah untuk mengelola permintaan dan pasokan DOC mampu membantu menstabilkan harga unggas. Dalam analisis usaha, kami menggunakan Porter's Five Force yang terdiri dari 5 faktor. Pertama, daya tawar konsumen. Membaiknya perekonomian nasional setelah terdampak pandemi mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong peningkatan suplai unggas, khususnya ayam. Kedua, ancaman pendatang baru. Pada dasarnya, Java memiliki profitabilitas dan reputasi perseroan yang baik selama 50 tahun, sehingga akan kesulitan bagi pendatang baru untuk bersaing di pasar. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan peternakan, Java masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku yang terus meningkat berdampak pada kinerja keuangan perseroan karena harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian keempat, persaingan dengan kompetitor. Dari segi pasar domestik, industri poultry di Indonesia cukup kompetitif. Meski banyak kompetitor, penjualan domestik Java selalu bisa mempertahankan posisinya setiap tahun sebagai pemain terbesar kedua pada industri poultry dan produksi DOC. Kemudian yang terakhir, hambatan produk pengganti. Banyak kemungkinan bahwa masyarakat akan beralih pada produk substitusi lain yang mengandung protein sama dengan harga yang lebih murah jika harga ayam terus melonjak setiap bulannya. Untuk analisis keuangan, Java memiliki profitabilitas yang cukup baik dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih rata-rata sebesar 7,9 dan 16,5%. Dan diperkirakan profitabilitas Java akan terus tumbuh pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, Java memiliki tingkat ROE yang cukup baik sebesar 12,63% pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan emiten sejenis pada sektor unggas.
Java juga memiliki tingkat efisiensi yang meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Java memiliki tingkat gross profit margin tertinggi di sektornya. Peningkatan tersebut tercermin dari bisnis yang saling terintegrasi. Java juga memiliki tingkat solvabilitas yang cukup besar jika dibandingkan emiten sejenis, di mana pada 2022 tingkat liability to equity sebesar 142% dan debt to equity sebesar 80%. Namun Java selalu menjaga tingkat solvabilitasnya dengan mengurangi belanja modal. Selain itu, Java juga menjaga tingkat likuiditasnya dengan baik agar dapat membayar utang jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo. Dengan begitu akan mengurangi risiko perseroan, gagal bayar, dan dilikuidasi. Kami menggunakan perhitungan valuasi metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow firm dengan komponen risk-free rate 7,25%, return market 9,97%, dan beta 1,1, sehingga menghasilkan nilai cost of equity sebesar 10,24%. Kemudian untuk cost of debt sebesar 5,05%, sehingga menghasilkan nilai WACC sebesar 7,33%. Berdasarkan hasil forecasting dan perhitungan present value menghasilkan proyeksi free cash flow selama 5 tahun ke depan sebesar 31,2 triliun. Dengan begitu nilai wajar Java sebesar 1.788 per lembar. Berdasarkan metode relative valuation dengan menggunakan rata-rata PE ratio dan EV ratio dalam 3, 5, dan 10 tahun terakhir, serta menggunakan nilai rata-rata dan pembobotan yang diterima dari PER dan EV, menghasilkan harga wajar Java sebesar 1.977 per lembar. Karena terdapat perbedaan nilai antara DCF dan relative valuation, maka kami lakukan pembobotan sebesar 50-50 dan menghasilkan harga wajar akhir Java sebesar 1.882 per lembar. Yang selanjutnya adalah investment risk. Pertama, risiko bisnis. Penyebaran wabah penyakit pada ternak dapat menyebabkan kematian pada unggas peliharaan. Mitigasi yang dilakukan yakni manajemen risiko wabah penyakit dengan menerapkan kebijakan biosecurity internal dan langkah-langkah keamanan hayati di semua fasilitas produksi. Yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Mengingat pemasok bahan baku Java 30% merupakan impor yang akan berakibat buruk jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Upaya mitigasi Java ialah mengoptimalkan pembelian bahan baku di pasar domestik. Yang ketiga adalah persaingan usaha perseroan di bidang poultry and agri-food. Java memiliki kompetitor lain seperti WMUU, Spain, dan lain-lain. Akibatnya perseroan mengalami penurunan pangsa pasar di segmen pakan ternak dan DOC. Upaya mitigasi yakni menyediakan penjualan pakan dan DOC yang lengkap kepada pelanggan. Yang keempat adalah resiko fluktuasi harga bahan baku. Ancaman gagal panen pada jagung dan mungkil kedelai mengakibatkan naiknya harga bahan baku. Upaya mitigasi yakni membeli jagung lokal, mengeringkan dan menyimpan jagung tersebut di gudang. Dan yang terakhir kami juga melakukan analisis Alman Z-score dan menemukan angka Z-score Java sebesar 3,90 sehingga dapat dikatakan Java masih aman dari resiko likuiditas. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan tujuan perseroan akan mampu mencapai keberlanjutan usaha dan mengelola semua tantangan serta tetap mempertahankan daya saing. 5 prinsip GCG Java yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kebesaran. Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan, kami merekomendasikan buy Java pada harga 1.500 dengan upside potensial 21,3%. Hal tersebut didasarkan pada prospek bisnis yang mumpuni. Java menguasai pangsa pasar agri-food sebesar 25% di pasar domestik, kondisi ekonomi yang mendukung, serta keuangan perseroan yang terus tumbuh. Kemudian, secara valuasi, Java tergolong under value dengan intrinsic value 1.882. Namun, tim juga menganalisa resiko investasi, yakni resiko persaingan usaha, resiko wabah penyakit menular, dan resiko fluktuasi harga bahan baku. Cukup sekian presentasi kali ini. Kami dari Indonesia, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.